Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Happy Sunday! Wah, adik-adik, hari ini kita merayakan hari ulang tahun gereja kita loh. GKKA Indonesia Jemaat Surabaya. 2 hari yang lalu, yaitu tepatnya tanggal 3 September, kita merayakan ulang tahun gereja yang ke-69. Wah, kalau pikir-pikir angka 69 itu sudah tua ya kelihatannya. Tapi adik-adik, kita bersyukur karena sudah 69 tahun ini gereja kita terus boleh dipakai Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan di Surabaya saat ini. Adik-adik, dan kita juga bersyukur karena kita boleh jadi bagian dari jemaat Tuhan di gereja ini. Adik-adik, sebelum kita memulai untuk sekolah minggu kita, Kak Bila mau ajak kita nyanyi sebuah lagu. GKKA is Godly Family. Di sini Tuhan telah satukan kita menjadi alat kerajaannya. Kau, aku, dia, mereka, semua yang percaya sehati muliakan namanya. Di sini Tuhan telah satukan kita menjadi keluarga yang saling cinta. Kau, aku, dia, mereka, semua yang percaya sehati tinggikan namanya. Jadi karena dalam Kristus Yesus ada nasihat, ada kasih, penghiburan yang nyata. Jadi karena dalam Kristus Yesus kita disatukan, rendahkan diri menjadi gereja yang melayani. Di sini Tuhan telah satukan kita jadi keluarga yang saling cinta. Kau, aku, dia, mereka, semua yang percaya sehati tinggikan namanya. Jadi karena dalam Kristus Yesus ada nasihat, ada kasih, penghiburan yang nyata. Jadi karena dalam Kristus Yesus kita disatukan, rendahkan diri menjadi gereja yang melayani. GKKA is Godly Family. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena 69 tahun Tuhan memimpin gereja kami. Tuhan menolong gereja kami melewati setiap kesulitan, sehingga kami sampai hari ini masih boleh beribadah di GKKA. Tuhan, kami bersyukur untuk segala yang Tuhan berikan kepada gereja kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pengurus, setiap majelis,
setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan di sini. Kami bahkan berdoa juga untuk setiap kami Tuhan sebagai jemaat Tuhan di gereja ini. Biarlah gereja ini boleh menjadi suatu tempat kami bertumbuh dalam iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini kami akan beribadah kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memimpin ibadah kami dan Tuhan yang berkenan atas setiap ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini Kak Pilia mau memulai suatu seri yang baru. Kalau 4 minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan seri Bapak Abraham, hari ini kita akan memulai suatu seri yaitu tentang Nabi Elia. Dari cerita Nabi Elia ini kita akan belajar tentang Allah yang Maha Kuasa. Fokus kita bukan pada Nabi Elianya, fokus kita adalah pada Allah. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sungguh Maha Tahu itu. Adik-adik, tadi Kak Pilia sudah sebutkan tentang Nabi Elia. Ya, Nabi Elia ini adalah seorang nabi Tuhan, nabi yang sangat setia, yang dipakai oleh Tuhan pada saat itu adalah pada kepemimpinan Raja Ahab. Coba Kak Pilia baca dulu tentang Raja Ahab ya. Raja Ahab adalah raja di Israel. Kak Pilia bacakan dari 1 Raja-Raja pasal 16 ayat yang ke-29. Judulnya Ahab menyembah Baal. Ayat yang ke-30. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Ia hidup dalam dosa, ia mengambil pula Isabel menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kak Pilia hanya membaca bagian-bagian yang menurut Kak Pilia perlu ditekankan. Hari ini Kak Pilia ceritakan tentang Raja Ahab yang mengambil Isabel sebagai istrinya. Adik-adik tahu Isabel? Isabel itu mirip kayak namanya. Sebel rasanya. Jadi orangnya itu bukan orang yang baik, bukan perempuan dari bangsa yang mengenal Tuhan. Dia justru datang dari bangsa yang menyembah Baal, menyembah dewa-dewa berhala, bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan Allah bangsa Israel. Nah, adik-adik, kebiasaan dulu itu, jadi adat istiadat mereka, itu kalau misalnya ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, nah apa yang dipercaya oleh perempuan itu, apa yang disembah oleh perempuan itu akan dibawa masuk ke dalam keluarganya. Jadi karena Isabel menyembah Baal, menyembah berhala, maka Isabel pun membawa sembahannya itu, membawa dewa-dewanya itu ke dalam keluarganya bersama dengan Raja Ahab. Sehingga adik-adik bisa bayangkan, Raja Ahab, raja orang Israel yang seharusnya dengan setia menyembah Allah, apa yang dia lakukan? Dia menyembah berhala. Kita baca kelanjutannya. Kemudian ia, yaitu Raja Ahab, membuat mezbah untuk Baal itu. Dan ia membuat patung Asyera. Ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Adik-adik bayangkan Raja Ahab, dia tidak menyembah kepada Allah, malah dia menyembah berhala, menyembah dewa-dewa Baal. Dia membuat patung-patung yang kemudian dia membuat seluruh orang Israel pada saat itu ikut-ikutan menyembah berhala, menyembah Baal itu juga. Di sini kita lihat bahwa Raja Ahab sudah membawa bangsa Israel jauh dari Tuhan. Bahkan mereka meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam. Dan Tuhan marah. Maka kita lanjutkan pada pasal yang ke-17. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Ya, waktu itu Tuhan mengutus Elia untuk berbicara kepada Raja Ahab. Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan.
Adik-adik, hukuman Tuhan kepada Raja Ahab, kepada bangsa Israel. Ya, Tuhan memberikan apa? Tidak ada hujan. Tuhan memberikan musim kemarau yang sangat panjang. Tidak akan turun hujan. Bahkan embun pun tidak akan turun. Wah, adik-adik. Mengapa ya? Kok sampai orang-orang, sampai Raja Ahab itu, dia membawa orang-orang Israel itu jauh dari Tuhan. Dan kemudian kenapa justru Tuhan itu memberikan hukumannya berupa kekeringan kepada bangsa Israel? Ternyata dewa Baal, ya dewa yang disembah oleh si Isabel itu, dan akhirnya juga disembah oleh Raja Ahab dan kemudian juga disembah oleh seluruh orang Israel. Dewa Baal itu adalah dewa kesuburan yang dipercaya menguasai hujan dan panen yang berlimpah. Weh, maka akhirnya Tuhan memakai itu untuk menghukum orang-orang Israel dan Raja Ahab dan Isabel. Tuhan membuat kekeringan. Tuhan membuat tidak turun hujan. Tuhan menunjukkan bahwa dewa Baalmu itu tidak berkuasa. Tuhan menunjukkan bahwa dewa Baalmu, dewa yang kamu anggap dewa kesuburan, dewa panen, dewa hujanmu itu tidak mempunyai kuasa apapun atas dunia ini. Siapa yang berkuasa? Tuhan. Kalau Tuhan bilang kering, kering semua. Tuhan bilang hujan, hujan. Kita lihat betapa maha kuasanya Tuhan ya. Tuhan dapat memakai apapun sebagai cara untuk memberi peringatan dan penghukuman. Tetapi adik-adik, Tuhan juga memakai segala sesuatu sebagai cara untuk menyatakan kasih dan pemeliharaannya. Di satu pihak Tuhan itu menghukum Raja Ahab, Isabel dan seluruh rakyat Israel. Tetapi di pihak lain Tuhan bisa memakai segala cara untuk menyelamatkan hambanya, yaitu Nabi Elia. Ayat yang kedua dari pasal 17. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Adik-adik, Tuhan dapat memakai segala sesuatu untuk menghukum, untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang bersalah. Tapi Tuhan juga dapat memakai segala sesuatu untuk menolong orang-orang yang mau Dia tolong. Adik-adik, Tuhan mengutus Nabi Elia untuk pergi ke sungai Kerit. Kenapa? Karena di sana di tepi sungai ada banyak air yang bisa dipakai untuk minum, bisa dipakai untuk keperluan Elia sehari-harinya. Sedangkan di tempat Ahab, di tempat bangsa Israel tidak ada air. Karena tidak ada hujan, lama-kelamaan kering. Apa yang terjadi? Tidak ada hujan, kemudian tidak lama semuanya air yang ada akan habis. Maka apa yang terjadi? Tidak ada makanan, tidak ada tumbuh-tumbuhan yang dapat tumbuh. Jika tidak ada tumbuhan, maka binatang pun tidak akan tumbuh. Binatang pun juga tidak akan bisa hidup. Dan kemudian apa yang terjadi? Tidak lama kemudian manusia satu demi satu akan mengalami kelaparan. Nah, jadi Tuhan menyuruh Elia pergi ke tepi sungai Kerit, ke suatu tempat yang kelihatannya sejuk, suatu tempat yang kelihatannya banyak air, dan di sanalah Tuhan memelihara Elia. Kak Bila lanjutkan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Wah, adik-adik,
Bisa adik bayangkan nggak betapa luar biasanya Tuhan. Dia bisa menyuruh Elia pergi ke tepi sungai. Di tepi sungai banyak air. Di situ kamu bisa minum air sungai itu. Dan kemudian untuk urusan makanan pun Tuhan sediakan. Burung gagak setiap hari, sehari 2 kali, pagi dan sore akan datang membawa roti dan daging untuk Nabi Elia. Luar biasa cara Tuhan memelihara Nabi Elia. Sungguh tidak terpikirkan oleh kita. Bisa ada burung gagak datang membawa roti. Burung gagak datang membawa daging untuk makanan bagi Elia. Elia ada minuman, ada makanan. Tuhan memelihara hidupnya. Melalui kisah ini kita belajar. Bukan artinya kalau kita itu jadi anak Tuhan yang saleh, anak Tuhan yang taat pada Tuhan, anak Tuhan yang selalu hidup menurut perkataan Tuhan, maka kita ini akan terhindar dari semua masalah. Maka kita ini akan bebas, tidak akan mengalami kesulitan. Tidak, bukan begitu maksudnya. Elia pun mengalami kesulitan, kelaparan pun ada dia alami, kekeringan dia alami. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang Maha tahu tentang kondisi kita itu. Dia yang saat ini sedang mengalami, dia yang saat kita ini sedang mengalami bencana, maka Tuhan pasti akan menolong. Kalau Elia dia ditimbulkan oleh kekeringan bencananya, tetapi pada saat kita ini mungkin ditimbulkan oleh pandemi yang kita alami saat ini, pandemi COVID-19. Tapi adik-adik, apapun bentuk bencananya, Allah kita adalah Allah yang berkuasa untuk menciptakan banyak cara, menciptakan banyak jalan agar kita bisa diselamatkan dan dipelihara. Adik-adik, kita belajar percaya yang besar kepada Allah. Kita belajar untuk percaya kepada Allah yang selalu sanggup memelihara kita dengan cara yang melebihi apa yang bisa kita bayangkan atau kita pikirkan. Kalau kita pikirkan ya, nggak mungkin kalau Nabi Elia di pinggir sungai, kemudian akan ada burung gagak yang datang membawa roti, membawa daging untuk dia. Rasanya nggak masuk akal. Tapi bahkan cara yang tidak masuk akal, cara yang luar biasa itu yang Tuhan pakai untuk memelihara kita. Memelihara Nabi Elia, memelihara kita pun saat ini. Memberi jalan keluar untuk setiap masalah yang kita alami. Ada seorang pendeta di Cina. Wah, kalau di Cina zaman dulu itu kan sangat tertutup terhadap segala hal yang berbau agama, termasuk kekristenan. Nah, ada seorang pendeta ini, dia sudah dipenjara bertahun-tahun di sana karena mereka banyak orang-orang Kristen yang dianiaya di Cina dan ditangkapin. Dan terutama mereka sukanya tuh menangkap para pendeta karena itu dianggap mereka yang menyebarkan agama. Dan itu sangat dilarang di Cina. Nah, adik-adik, di dalam penjara itu pendeta itu tidak diberi makan. Tetapi dalam keadaan yang demikian, dia terus berdoa meminta pertolongan Tuhan. Dan ketika ia sudah sangat menderita kelaparan di dalam penjara itu, pendeta itu tetap terus berdoa. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan mampu memelihara dengan cara-cara yang tidak terduga, yang tidak bisa dipikirkan. Di sana banyak tikus yang sering wirawiri, ya kan? Tikus-tikus itu membawa makanan dari gudang, melewati sel-sel penjara mereka, pergi ke sarang tikusnya, kemudian tikus-tikus itu makan di sana. Nah, tapi adik-adik, suatu malam ketika ada seekor tikus yang lewat di depannya dia dengan membawa roti yang terbungkus plastik. Jadi rupanya di gudang itu ada banyak roti yang dibungkus plastik. Tikus-tikus ini bawa satu roti berbungkus yang dengan bungkus plastik itu lewat di depannya si Pak Pendeta. Tiba-tiba tikus itu menjatuhkan roti dan bungkusnya itu di depan Pak Pendeta. Kemudian tikusnya lewat. Adik-adik,
ada roti yang bisa dimakan oleh Pak Pendeta. Akhirnya dia buka bungkusnya, dia makan rotinya. Enggak cuma sekali. Setiap hari terjadi hal yang sama. Adik-adik bayangkan, selama berhari-hari Pak Pendeta terpelihara hidupnya dengan bantuan siapa? Tikus. Sesuatu yang mungkin tidak akan terpikirkan. Tapi sungguh Tuhan pakai tikus itu untuk menolong, menyelamatkan Pak Pendeta, memelihara hidupnya. Adik-adik, Tuhan pun bisa memakai segala cara menolong kita. Tuhan bisa memakai apapun caranya, bisa membuka jalan apapun untuk menolong kita. Selama kita taat pada Dia, selama kita terus percaya berharap pada Tuhan. Seperti Elia yang terus taat pada Tuhan. Menaati pimpinan Tuhan, apa yang Tuhan suruh dia lakukan. Maka Tuhan peliharakan hidupnya. Adik-adik, kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang Maha tahu. Dia tahu segala kesulitan kita, Dia tahu segala masalah kita. Dan Dia punya jawaban, Dia punya cara, Dia punya jalan untuk menolong kita dari setiap kesulitan kita. Ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 147 ayat 5. Mazmur 147 ayat 5. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tidak terhingga. Kita akan berikan persembahan untuk Tuhan di dalam bejana untuk Tuhan. Dan kita akan menyanyikan sebuah lagu. Telinga
Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk firman pada hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan selalu memberikan cara, Tuhan selalu membuka jalan bagi kami saat kami mengalami kesulitan. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang maha tahu seperti Engkau. Ajari kami seperti Nabi Elia yang boleh terus setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah ibadah kami ini boleh berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kalau kita sekarang pergi jalan-jalan misalnya dan kita melihat sebuah sungai, ingatlah seperti Tuhan memelihara Nabi Elia di tepi sungai Kerit, Tuhan pun memelihara setiap hidup kita dengan cara yang mungkin tidak masuk akal, dengan cara yang mungkin kita lihat nggak impossible, tapi Tuhan boleh pakai itu untuk menolong kita. Oke, see you next week ya, and jangan lupa stay safe, stay healthy, stay at home. Don't forget to keep praying, and God bless you all. Bye-bye.